Bagian 2. Nanti akan melanjutkan bagian C, komposisi dalam kurung hasil kali 2 transformasi. Jika F dan W merupakan transformasi berkenan dengan sifat V dan W sebagai fungsi, maka dapat didefinisikan komposisi atau hasil kali dari F dan W seperti halnya menyusun komposisi dua fungsi, maka komposisi dari saya Rifati melanjutkan bagian C, komposisi hasil kali 2 transformasi. Jika V dan W merupakan transformasi berkenan dengan sifat V dan W sebagai fungsi, maka dapat didefinisikan komposisi atau hasil kali dari F dan W seperti halnya menyusun komposisi dua fungsi, maka komposisi dari V dot W atau W dikerjakan dahulu baru V. Jadi V dot W dikali A sama dengan V dalam kurung W dikali A. Kemudian untuk menyingkat seringkali ditulis V dot W sama dengan V W atau V dot V sama dengan V pojok dan seterusnya. Hasil dari kedua transformasi merupakan transformasi bukti. Misalnya U dan V masing-masing adalah transformasi. Akan dibuktikan U W merupakan transformasi. Untuk membuktikan U W transformasi harus dibuktikan U V fungsi bijektif dari definisi komposisi dua fungsi merupakan fungsi dapat disimpulkan bahwa U W suatu fungsi. Untuk membuktikan U W surjektif, ambil sebarang titik R pada bidang P karena U transformasi sehingga subjektif, maka terdapat Q di bidang P. Sedemikian sehingga U dikali Q sama dengan F. Kemudian dari W sebagai transformasi, maka terdapat titik P di bidang V sedemikian sehingga W dikali P sama dengan I diperoleh U U W dalam huruf P atau dikali sama dengan
dikali P sama dengan U dikali I sama dengan R sama dengan R. Jadi terdapat R di bagian V sedemikian sehingga U W dikali P sama dengan R. Dapat disimpulkan U W surjektif dan jadi terdapat R di bidang V sedemikian sehingga U W dikali P sama dengan R. Dapat disimpulkan U W surjektif. Untuk membuktikan U W 11, ambil sebarang titik P dan Q di bidang V sedemikian sehingga U W dalam kurung P sama dengan U W sama dengan Q. Ulang. Sedemikian hingga U W dalam kurung P sama dengan U W dalam kurung Q. Kemudian dibentukkan P sama dengan Q karena U transformasi dalam kurung sehingga satu-satu maka dari U dalam kurung W kali P sama dengan U W dikali dalam kurung P sama dengan U W dalam kurung Q sama dengan U dalam kurung W kali Q. Diperoleh juga W dalam kurung P sama dengan W dalam kurung Q. Karena W transformasi dari W dalam kurung P sama dengan W dalam kurung Q. Diperoleh P sama dengan Q. Terbuktikan P sama dengan Q. Jadi terbukti U W berfungsi satu-satu injektif sebagai akibat dari teorema dari ketika
ketiga langkah pembuktian ini dapat disimpulkan bahwa U, W merupakan transformasi sebagai akibat dari teorema tersebut. Maka untuk sembarang transformasi V dipenuhi V dipres sama dengan 1 sebagai akibat dari teorema. Ulang. V dipenuhi V inverse sama dengan 1. Ini berarti bahwa V inverse dalam huruf V sama dengan V untuk sebarang P dalam bidang berdasarkan sifat fungsi pula. Maka untuk transformasi V dan W berlaku U W inverse sama dengan W inverse dan V inverse. Misalkan P suatu titik tertentu pada bidang F dan R dalam kurung P kali A adalah suatu lingkaran dengan pusat P dan jari-jari A. Didefinisikan pengawalan T memetakan F ke F sebagai berikut. T dalam huruf I sama dengan Q aksen dikali Q aksen sama dengan arah vektor PQ kali R untuk setiap I di bidang F. Arah vektor PQ adalah sinar garis dengan pangkat P ujung Q. Saya akan melanjutkan apa yang telah dibawakan oleh teman saya Rifandi. Baik, langsung saja ke poin 4. Ke poin 4 di mana diberikan transformasi T yaitu sama dengan ada X, Y yang dimana sama dengan X dan Y ini sama dengan X Y dan 4X. Dari pernyataan ini yang ditanyakan dari pernyataan tersebut ada 3 yang ditanyakan pada pernyataan ini. Yang pertama, T suatu koordinasi. Ya, yang ditanyakan apa itu T suatu koordinasi. Kemudian yang B itu T suatu isometri. Habis koordinasi kemudian ada isometri. Dan yang ketiga atau yang C, bagian C, apa terdapat titik tetap atau garis tetap dari T. Apakah terdapat titik tetap atau garis tetap dari T. Baik, sebelum masuk pada penyelesaian atau jawaban, perlu saya beritahu sebelumnya bahwa apa itu pengertian koordinasi dan apa itu pengertian isometri sebelum masuk pada jawaban tersebut. Penyelesaian. Di sini keterangan bahwa karena berdasarkan teorema isometri mengakibatkan kolineasi, maka dikerjakan dulu soal B baru A. Maka dikerjakan soal B, kemudian baru soal A. Baik, soal B di sini T suatu isometri. Apa itu isometri? Isometri adalah
teorema yang di dalam geometri transformasi itu diantaranya ada pergeseran. Ini pergeseran. Kemudian ada rotasi dan pencerminan. Yang dimana pada tiga transformasi tersebut, pergeseran, rotasi, dan pencerminan, ini ukuran dan bentuk bangun yang telah mengalami transformasi tidak berubah. Artinya pergeseran, rotasi, dan pencerminan itu tidak berubah atau sama luas. Baik. Kemudian langsung saja kita masuk, ya saya tadi bawakan sebuah pengantar dari bagian B. Langsung kita masuk saja ke bagian B-nya. Akan ditunjukkan bahwa T bukan merupakan isometri. Akan ditunjukkan bahwa B bukan merupakan isometri. Misalnya ambil titik, ya kita ambil titik A itu 1,0. Misalnya kita ambil titik A 1,0. B kita ambil 0,1, kebalikan dari A, 0,1. Kita misalkan kembali, misalnya di sebelahnya saja kita taruh A aksennya itu sama dengan T dalam kurung A. Begitu pula dengan B aksennya itu sama dengan T di dalam kurung D. Baik, setelah kita dapat ini, maka kita peroleh dari kedua penjelasan ini, yang kita peroleh yaitu A aksen itu 0,4. Baik, dari kedua ini kita peroleh A aksennya 0,4 dan B aksennya itu 1,0. Dan B aksen itu sama dengan 1,0. Baik. Sedangkan nilai mutlaknya kita tulis saja, nilai mutlaknya yaitu akar 2 dari nilai mutlak dari AB itu akar 2. Sedangkan nilai mutlak dari A aksen dan B aksen, nilai mutlak ini dan nilai mutlak dari A aksen dan B aksen itu sama dengan akar 17. Baik, sehingga ini kita dapatkan sehingga nilai mutlak AB tidak sama dengan ini, tidak sama dengan nilai mutlak dari A aksen dan B aksen. Baik, dapat kita simpulkan bahwa jadi terdapat dua titik, yaitu titik A nilai mutlak dari AB dan nilai mutlak dari aksen dan B aksen. Jadi bisa kita simpulkan dari dua titik yang jarak titik tersebut tidak sama dengan jarak kedua petanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa T bukan isometri. Kenapa bukan isometri? Karena tadi penjelasan dari isometri bahwa ukuran dan bentuk bangun yang telah mengalami transformasi tidak berubah atau sama luas. Sedangkan yang ini itu berubah. Jadi nilai dari bagian B itu bukan masuk pada teorema isometri karena mengalami perubahan, sedangkan isometri itu tidak berubah. Baik, kita masuk pada bagian A. Pada bagian A. Oke, langsung kita masuk pada bagian A. Ulang balik poin penyelesaian. Kemudian bagian A. Tadi bagian A itu apa? Bagian A merupakan suatu apakah T suatu kolineasi. Kolineasi kita ulangi kembali bahwa kolineasi pada suatu transformasi disebut bahwa jika hasil transformasi sebuah garis luas akan berupa garis lagi. Jadi walaupun garis tersebut
entah dia berotasi, entah dia bercermin atau bergeser, dia akan kembali garis lagi, maka disebut bahwa itu kolineasi. Baik, kita pada bagian A akan diselidiki apakah T suatu kolineasi. T suatu kolineasi. Ambil sembarang garis L, kita ambil sembarang garis L pada bidang P. Misal L sama dengan misal L sama dengan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, ditambah C sama dengan 0. Peta dari garis L adalah L aksen. Peta dari garis L itu sama dengan L sama dengan L aksen. Baik, sehingga dapat ditemukan dengan mensubstitusikan, sehingga kita dapat mensubstitusikan X sama dengan 1/4 Y aksen sama dengan dan Y sama dengan X aksen pada persamaan ini, pada persamaan yang ini. AX ditambah B tambah C sama dengan 0. Maka kita peroleh apa yang kita peroleh? Persamaan. Yang kita peroleh persamaan L aksen sama dengan BX aksen ditambah 1/4 Y aksen ditambah C sama dengan 0, yang merupakan persamaan garis. Nah, ini dan ini merupakan dari dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu kolineasi. Kenapa itu merupakan suatu kolineasi? Karena walaupun dia bergeser, walaupun dia bercermin, walaupun dia berotasi, dia tetap pada suatu garis. Maka ini persamaan ini disebut dengan kolineasi karena dia tidak berubah. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian C. Pada bagian C di sini apa terdapat titik tetap atau garis tetap dari T? Apa terdapat atau tidak? Apa terdapat atau tidak? Jadi jawabannya hanya terdapat tidak. Ya, dua itu saja. Untuk menyelidiki keberadaan titik tetap dapat dilakukan sebagai berikut. Misal, kita misalkan kembali. P, misal P itu AB, P dalam kurung AB. Kita misalkan P dalam kurung AB merupakan titik tetap dari T. Ini merupakan AB merupakan titik tetap dari T. Maka berlaku apabila ini sudah merupakan titik tetap dari T, maka ada keberlakuannya. Apa itu T? Maka berlaku T dalam kurung P sama dengan P atau dalam kurung B, koma atau dikali 4A sama dengan AB, sehingga diperoleh persamaan dari apa yang saya jelaskan di atas. Kita peroleh persamaan bahwa B itu sama dengan A dan 4A itu sama dengan B. Ini hanya dipenuhi oleh titik 0. Ini hanya dipenuhi oleh titik 0,0. Jadi titik tetapnya adalah ini 0,0. Sedangkan untuk menyelidiki keberadaan garis tetap dilakukan sebagai berikut. Misal, kita misalkan L itu sama dengan AX ditambah BY, AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, merupakan garis tetap. Ini merupakan garis tetap, maka berlaku. Setelah ini merupakan garis tetap, maka berlaku apa yang berlaku? L sama dengan T dalam kurung L itu sama dengan 4BX ditambah Y tambah 4C sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan. Kita peroleh persamaan lagi, peroleh
persamaan. Apa yang kita peroleh? Yaitu 4B per A sama dengan A per B sama dengan 4C per C. Dari perbandingan ini, apa yang saya jelaskan tadi, kita hasilkan A sama dengan kurang lebih 2B atau maksud saya dan dalam kurung B kurang A itu C sama dengan 0. Baik, di sini ada sedikit yang dimana saya simbol seperti ini saja, satu titik. Kemudian untuk A itu tidak sama dengan B, diperoleh C sama dengan 0. Kemudian dari A tidak sama dengan B menghasilkan C sama dengan 0, itu menghasilkan garis tetap. Apa yang garis tetapnya? Yaitu 2x ditambah Y sama dengan 0 atau min 2x ditambah Y sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2, yang dimana pada bagian 1 tadi A tidak sama dengan B, dan teman-teman bisa dengar kembali apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya bagian 2, yang dimana C tidak sama dengan 0, diperoleh apa yang diperoleh dari sini, yaitu A sama dengan B. Baik, tetapi berlaku juga dari sini ada juga perlakuan mengenai A sama dengan kurang lebih 2B yang berarti 2B yang berarti A B sama dengan 0, yang berarti A B sama dengan 0. Tidak mungkin. Ya, di sini ada keterangan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi hanya terdapat 2 garis tetap, yaitu Y. Ada 2 garis tetap, yaitu Y sama dengan kurang lebih 2x. Ini 2 garis tetap. Ini ada grup transformasi. Ada grup transformasi. Di sini teman-teman bisa baca juga bahwa suatu grup adalah suatu himpunan X dengan aturan komposisi operasi dot yang memenuhi. Pertama, X tertutup terhadap operasi dot. X tertutup terhadap operasi dot. X tertutup pada operasi dot. Baik, selanjutnya operasi dot bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif. Jadi untuk sembarang A, B, C dalam X dipenuhi A dot B dalam kurung tadi A dot B kelas kurung dot C sama dengan, saya tuliskan kembali, dalam kurung A dot B itu dot C sama dengan A dot dalam kurung B dot C. Ketiga, X memuat unsur netral I dalam kurung sama dengan unsur satuan sama dengan unsur identitas yang memenuhi untuk setiap A elemen dari X, kemudian A dot I itu sama dengan I dot I. Jadi kebalikannya, yang menghasilkan sama dengan A. Yang selanjutnya untuk setiap unsur dalam X, setiap unsur
setiap unsur di dalam X terdapat inverse-nya yang juga di dalam X. Jadi untuk setiap A elemen dari X itu terdapat X elemen dari X itu sendiri, dan A dari X itu kebalikan dari X dot dari A. Itu hasilnya ini. Baik. Bila masih dipenuhi oleh A dot dengan X, maka grupnya disebut grup Abel atau komutatif. Maka disebut grup Abel atau komutatif. Maka disebut Abel atau komutatif. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin teorema himpunan transformasi menyusun grup. Teorema himpunan transformasi menyusun grup. Teman-teman bisa lihat di situ ada 1, 2, 3, 4 bagian. Untuk yang bagian pertama, untuk sifat tertutup berdasarkan teorema hasil kali dua transformasi akan merupakan transformasi lagi. Saya ulangi kembali, untuk sifat tertutup berdasarkan teorema hasil kali dua transformasi akan merupakan transformasi lagi. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif, misalkan ini masih bagian dari bukti ya. Misalkan T, V, W transformasi, maka kita dapatkan dalam kurung W, dalam kurung V dan T, kelas kurung dalam kurung A sama dengan W dalam kurung V, T, kelas kurung A, dan di bawahnya sama dengan kembali W, V dalam kurung T dalam kurung A, kemudian W, V dalam kurung T dalam kurung A, dan W, V, T kelas kurung A. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa baca kembali. Jadi kesimpulannya W dalam kurung VT sama dengan dalam kurung WV dalam kurung T, maka bersifat asosiatif. Kemudian bagian lainnya unsur netral transformasi ala I. Kemudian bagian 4 bahwa inverse transformasi juga transformasi sudah dibahas pada teorema isometri adalah koliniasi. Dengan perkataan lain, bahwa bila U isometri dan G garis, maka U dikali G itu sama dengan G aksen akan berupa garis lagi. Baik. Setelah dari himpunan transformasi menyusun grup, kita masuk pada himpunan koliniasi menyusun grup. Teorema himpunan koliniasi menyusun grup. Apa saja yang termuat di sini kita buktikan. Yang sebelah sudah ada bukti, maka untuk teorema himpunan koliniasi menyusun grup kita juga perlu bukti. Apa buktinya? Kita buktikan di sini. Misalkan VW koliniasi dan G itu garis. Ini G aksen. VW dalam kurung G itu sama dengan VW. Ini sama dengan V dalam kurung W dalam kurung G.
Jadi V dalam kurung G aksen dan D aksen kuadrat. Karena W koordinasi maka G aksen adalah garis. Karena V koordinasi maka G aksen pun garis. Jadi sifat tertutup terpenuhi sebab VW juga merupakan koordinasi. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu pada bagian 4. Ini anggap misalnya V, kita anggap V itu koordinasi dan garis dan G garis. Ini kita anggap koordinasi dan G itu garis. Ini garis. Tentu terdapat garis A yang memenuhi, ada garis A-nya. Ini garis A yang memenuhi, tentu saja V yang kurung H itu sama dengan G dan V inverse. V inverse dalam kurung G itu sama dengan V inverse kembali dalam kurung V H sama dengan V inverse kemudian V dikali H dalam kurung H I dalam kurung H sama dengan H. Nanti teman-teman bisa lihat kembali pada materi yang sudah diberikan. Ini berarti bahwa V inverse-nya pun koordinasi karena membawa garis lurus G menjadi garis lurus H. Saya ulang kembali, ini berarti bahwa V inverse pun koordinasi karena membawa garis lurus dan G menjadi garis lurus H. Baik, itu saja mungkin yang dapat kelompok 1 berikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mungkin bisa dilanjutkan pada pembahasan di grup. Saya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.